Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini, Mama Ata mau buat cassava cake. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan loyang, saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Olesi loyang dengan minyak goreng, diolesinya tipis-tipis aja. Kemudian alasi loyang dengan kertas roti. Lalu loyangnya disisihkan dulu. Untuk mensterilkan pisau dan telenan, saya gunakan sterilizer dari stand cookware. Di sini saya sudah siapkan 1300 gram singkong. Kemudian kupas kulitnya. Lalu buang serat tengah singkong. Cuci singkong hingga bersih dan ini siap untuk diparut. Siapkan wadah, masukkan singkong yang telah diparut. Lalu masukkan 3/4 sendok teh garam, 60 gram tepung tapioka. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 350 ml santan kekentalan sedang. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Masukkan 35 ml air putih untuk satu bagian adonan, 75 gram gula pasir. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Untuk satu bagian adonan lagi, masukkan 35 ml air putih, 75 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata.
Nah, ini untuk satu bagian lagi. Masukkan 35 ml air putih. Lalu masukkan 75 gram gula palem. Kalau nggak ada gula palem boleh diganti dengan brown sugar atau gula merah yang dihaluskan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Sebelum dituang, ini adonannya diaduk dulu. Untuk susunan bagian adonan yang dituang itu sesuai selera. Ini saya tuang bagian yang warna putih dulu. Ratakan adonan dengan spatula atau sendok. Hentakan loyang beberapa kali agar adonannya merata. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan loyang berisi adonan. Kukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan. Setelah 10 menit dikukus, buka tutup kukusan, lalu tuang adonan selanjutnya. Ratakan adonan dengan sendok atau spatula. Kemudian ini lanjut dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, buka lagi tutup kukusan. Lalu masukkan adonan yang terakhir. Kemudian ini lanjut dikukus selama 60 menit menggunakan api sedang atau sampai kuenya mateng. Setelah 60 menit dikukus, ini kuenya udah mateng, lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Biarkan hingga kuenya dingin, baru keluarkan kue dari loyang. Nah, ini kuenya udah dingin, permukaannya udah kering. Kemudian keluarkan kue dari loyang dan ini siap untuk disajikan. Pisau yang saya gunakan ini stand diamond knife dari Stand Cookware. Kelihatan ini kuenya nggak menempel di pisaunya. Pisaunya bagus banget. Untuk telenan yang saya gunakan ini free dari pembelian sterilizer dari Stand Cookware ya. Untuk pembelian kunjungi Instagram @standcookware atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Ini dia kue singkongnya udah jadi. Hasilnya mirip kue sentiling, bedanya kalau kue yang ini nggak ditambahin dengan bubuk agar-agar dan nggak dibaluri dengan kelapa parut ya. Dari potongannya berasa kalau kuenya ini lembut banget. Warnanya bagus. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Kuenya lembut, legit, manisnya pas, gurih. Makannya nggak enak sama sekali, ini dimakan dingin makin enak. Rasanya enak banget ya, cocok buat cemilan di rumah. Kalau mau dimasukkan dalam kulkas dulu juga boleh, nanti kuenya akan tetap lembut. Dan ini dimakan dingin makin enak ya. Kuenya ini enak banget, mantep, recommended.